Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa sedang membuat yang baru nih gitu ya. Untuk sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Ya, tentu angle jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam atau mastakung. Semesta mendukung. Ada yang begitu. Ya, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya, mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang dilancarkan untuk membersihkan namanya. Ada dua ijazah, ya. Satu tuh ijazah yang beredar di internet dan itulah yang menjadi bahan kita semua untuk termasuk Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo untuk menganalisis. Artinya bahan untuk menganalisis sejauh yang saya tahu itu kan dari ijazah dan tanda kutip yang beredar di internet. Iya, yang diupload oleh relawan atau politisi PSI ya, yang katanya asli. Ya, gitu. Termasuk yang politisi PSI itu pun ya, itu kan bahan internetnya dan teknologi yang dikuasai oleh kedua ahli tersebut itu menyatakan ijazah yang beredar di internet itu 100 triliun % palsu. Ya, saya kan ikut karena saya bukan ahlinya kan. Bukan 100 miliar % lagi palsu, tapi 100 triliun % palsu. Nah, kedua itu yang orang kadang suka mix ya. Jadi ada ijazah lagi kan versinya Mulyono kan. Yang selalu dia bilang bahwa ijazah saya ada di rumah dan dia kemarin show off mendatangkan wartawan-wartawan apa itu dari mana itu menyatakan saya ditunjukkan ijazah bapak gitu kan, termasuk ijazah di Universitas Gadjah Mada. Lalu ada juga yang chef siapa itu juga kan diundang untuk Chef Arnold. Itu kan ya, itu kan berarti ada dua versi ijazah kan yang menurut penuturannya itu disimpan di rumahnya dan ditunjukkan kepada beberapa orang termasuk pengacaranya juga ditunjukkan. Tapi kan mata kita semua 287 juta rakyat kan nggak pernah lihat bahwa saya pun hakul yakin Presiden Prabowo itu pun juga belum dilihatin sama beliau gitu kan. Nah, jadi untuk ijazah yang disimpan itu kita tidak berani menyatakan apakah ijazah itu asli atau palsu kan, karena kita belum lihat itunya. Evidence-nya kan belum kelihatan. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ijazah yang disampaikan yang dikatakan diklaim sama dia disimpan di rumah dia itu asli apa palsu kan itu. Justru itu kan yang kita minta. Justru itu yang kita minta gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, kita live lagi ya pukul 5 sore sebagaimana saya katakan. Sekarang kita melakukan reposisi ya.
Jadi pukul 5 pagi, 9 pagi, kemudian jam 13, pukul 17, pukul 19 dan pukul 20 ya. Itu waktu-waktu tayang reguler RH Channel. Di luar itu breaking news ya. Jadi itu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat apa yang mau disampaikan sekarang ini. Yaitu geger Dr. Tifa beberkan bukti baru soal ijazah. Sampai kiamat tak akan berani Dr. Tifa ya. Coba kita bacakan dan kita akan lihat ulas ya. Oke. Luar biasa, makin banyak bukti-bukti soal ijazah ini ya. Fajar.co.id beberkan bukti terbaru dugaan ijazah palsu Jokowi. Dr. Tifa _2 sampai kiamat tidak akan berani menunjukkan. Is it? Benarkah ya? Oke. Coba kita lihat. Fajar.co.id Jakarta. Isu terkait ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo masih terus menjadi salah satu pembahasan hangat. Kali ini ahli epidemiologi Dr. Tifa Uzatiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa memberi sorotan tajam. Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dr. Tifa menyebut ada pemalsuan yang begitu detail di ijazah Jokowi. Ia menyorot terkait foto ijazah Jokowi yang memperlihatkan seolah-olah foto tersebut di crop. Pemalsuan yang fatal dan tidak bisa dikoreksi lagi yang 10 tahun dikira aman-aman saja adalah soal ini, tulisnya dikutip Senin 5 Mei. Foto pemilik ijazah asli dengan bingkai putih dan dicap merah ditutupi dengan foto seseorang berjas, berkumis dan berkacamata, di mana foto itu di crop dan ditempel persis menutupi foto asli pemilik ijazah, ujarnya. Lanjut, ia menyebut hasil foto crop yang ditempel itu membuat cap merah di ijazah tertutup sebagian. Dr. Tifa pun mempertanyakan siapa sebenarnya sosok orang yang berada di foto tersebut. Walhasil foto crop orang berjas itu menutupi sebagian dari cap merah sebutnya. Siapa orang berjas dan berkacamata? Hasil digital forensik menunjukkan orang itu bernama Dumatno Budi Utomo, tanyanya. Karena alasan inilah yang disebutnya membuat Jokowi sulit dan tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Inilah yang menyebabkan Jokowi mangkir 3 kali dalam sidang ijazah palsu di PN Surakarta yang baru berlangsung. Jokowi tidak akan pernah berani menunjukkan ijazah kepada siapapun kecuali orang bayaran sampai kiamat, ujarnya. Luar biasa. Dr. Tifa ya. Kemudian foto dan cap ini adalah bukti terbaik pemalsuan ijazah. Kemudian dan jejak yang tak akan bisa dimanipulasi lagi sejak kelahiran teknologi digital, terangnya. Oke sobat sekalian ya. Itu yang disampaikan Dr. Tifa Uzatiasuma mengenai foto dalam ijazah yang katanya itu croppingan ya. Tapi dalam istilah Rismon ya, either itu croppingan secara manual, apa istilahnya dia, atau itu secara digital ya dimasukkannya. Kita tidak tahu mana yang benar, tapi itu yang kemudian yang mereka katakan. Jadi sobat era sekalian, yang jelas bahwa ini juga disampaikan oleh Rismon Sianipar dan disampaikan pula oleh Roy Suryo ya. Jadi hal tersebut sudah mereka sampaikan juga dan inilah yang kemudian belum bisa dibantah. Jadi terkait foto itu ada 2 hal, yaitu foto itu bukan foto Jokowi alias Dumatno Budi Utomo, itu penemuan identik ya dengan Dumatno Budi Utomo dan keidentikannya 60% lebih bahkan sampai 90%. Dan kemudian kalau dengan Jokowi itu cuma 30% saja. Itu fotonya. Lalu foto yang ada jasnya itu diketahui bahwa di dalam jas hitam itu tidak ada sama sekali goresan merah stempel. Jadi diperkirakan stempelnya di bawah lalu ditindih oleh jas hitam terus. Jas hitam dari kulit buaya. Jadi tas hitam bukan jas hitam ya. Begitu sobat era sekalian, sekali lagi ya. Memang makin gencar
mereka menunjukkan bukti, kelihatannya makin gencar pula, akan makin besar pula kemarahan Jokowi kepada orang-orang ini kelihatannya ya. Coba kita lihat misalnya pernyataan Jokowi terbaru yang mengatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya, ya kan, dan direndahkan serendah-rendahnya. Coba kita lihat videonya, coba lihat. Sudah. Jadi videonya itu dibilang, nah dalam kondisi seperti itu maka saya ngelihat, waduh, ini yang ngomong nih orang yang mau marah, bukan seorang bekas negarawan atau negarawan. Dia mempersulit hal yang mudah, yaitu kalau memang ada, kan tinggal tunjukkan saja. Selesai, case close. Dan itu sudah harus selesai sebenarnya pada masalah yang mendera siapa? Gus Nur dan Bambang Tri. Coba kita lihat ya. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tes ya, masih kencang nggak suaranya ya. Jadi saudara sekalian, itu yang dikatakan Prabowo, dikatakan Jokowi ya. Jadi dia mengatakan saya sudah difitnah sefitnah-fitnahnya dan sudah direndahkan serendah-rendahnya. Pertanyaannya adalah kenapa dia tidak selesaikan dari awal? Kita bingung ya. Maksud saya ini kan seorang negarawan ya, orang yang ya negarawan lah. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan at the first place pada kesempatan pertama? Kalau memang ijazahnya tidak bermasalah, kan ada semacam paradoks di sana. Dan jangan lupa dia adalah seorang negarawan harusnya. Masa dia tega betul kemudian melihat orang-orang seperti Roy, Tifa dan lain sebagainya sebagai musuh politik. Padahal orang-orang ini bukan orang-orang yang menjalin kekuatan. Tapi kan tukang kritik, iya tukang kritik. Masa tukang kritik gak boleh di negara Republik Indonesia ini? Tapi kalau bagaimana kalau saya mau dendam, saya mau balas, pokoknya orang itu harus masuk penjara. Ya sudah, berarti itu kan menunjukkan kualitas. Kita pernah dipimpin oleh orang yang ada masalah ringan tapi diperberat. Yaitu ketika dituduh ijazah palsu, bukan dibalas dengan pembuktian yang akurat, menunjukkan ijazah, tapi dengan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik seperti Bambang Tri, kemudian Gus Nur, dan kemudian sekarang ya bisa Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang sudah berkembang sesuatu yang ya saling silang jadinya kan. Padahal dari awal from the beginning selesai. Ya. Ngapain juga misalnya menggunakan pernyataan UGM ya, menggiring dan lain sebagainya. Pokoknya tunjukkan ijazahnya, dilakukan digital forensik, that's all, selesai ya. Begitu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Sudah terdesak kok enggak menyerah ya.
Udah ngaku aja Pak, palsu apa palsu, nggak usah muter-muter kayak orang bingung. Biji mana bisa ngaku Bapak anak ijazah palsu? Siapa yang akan kiamat dulu? Mereka sudah disiapkan dajjal. Maju terus keadilan kebenaran, ganyang buzzer ijazah palsu. Kemudian maksudnya apa nih? Pembantarannya di meja pengadilan dong. Apa ini? Kemudian Jokowi nggak takut pada siapapun. Jokowi cuma takut datang ke pengadilan Surakarta, Solo atau pengadilan manapun yang menuntut Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Masalahnya apakah pejabat dan penegak hukum sekarang berani jujur? That's the point, ya. That's the problem, ya. That's the question, ya. Arsip autentik ada pada penjelasan pasal 3 huruf B Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsiban. Ijazah dari Jokowi yang harus segera diaudit forensik. Ijazah yang beredar di sosial media belum bisa membuktikan keasliannya. Oke. Kemudian pemberani Ibu Dr. Tifa. Amin, amin, amin. Paranoid sama selembar ijazahnya sendiri. Oh, kemudian suka duka karena perbuatannya. Ijazah palsu milenial yang terbaru belum kering. Tanda tangan basah Profesor Herder Kules benar-benar basah. Oke. Tunggu pengadilan sebab laporan udah diproses. Wakakak mengalihkan pembicaraan. Bantahannya di meja pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi sekali lagi dan berulang kali lagi pembuktian ijazah aja susahnya setengah mati. Sesuatu yang sangat simpel persis seperti kata Bang Refli dan pendapat banyak tokoh bahwa tunjukkan asli ijazah, selesai. Kok ribet banget ya kan? Kenapa kemudian muncul fitnah atau katakanlah dianggapnya merendahkan itu? Karena tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, ya. Bang Refli sebenarnya kalau ingin masalah ini selesai lebih mudah kan, tinggal tunjukkan ijazahnya dan udah beres kan. Kenapa jadi sulit gini ya, jadi nambah masalah baru? Ya itulah masalahnya. Dari dokumen skripsi dan ijazah saja sudah sangat banyak kebohongan. Belum lagi dari banyak dokumen lain yang sangat sulit untuk mengelak. Dari sifat bengisnya saja kepada rakyatnya sudah bisa dilihat pembohong. Oke. Ya begitu ya saudara sekalian. Rupanya saya merasa agak lelah juga. Ya. Prabowo ngomong tuh tadi katanya heran kenapa ijazah Jokowi dipertanyakan. Lah. Ya. Kemudian pantas saja kalau omongannya begini. Percaya diri Jokowi untuk melapor polisi karena dia akan mengatakan polisi masih bisa diapakan gitu ya. Termul pada panik karena jika junjungannya masuk bui maka termul kelaparan massal. Sebetulnya yang nuduh palsu itu siapa? Harus bisa buktikan. Jadi lucu ya, sebenarnya ya harus ditunjukkan ijazahnya, itu aja, pusing amat ya kan. Begitu saudara sekalian. Ya saudara sekalian, kita cukupkan di sini dulu ya. UGM mungkin tak jujur. Sebetulnya yang apalagi apa yang mau ditunjukkan, barangnya ada nggak ada. Terus kita pilih partai apa. Penjahat dan omongan ngalor ngidul kok dipuja ya. We walk the talk, not only talk the talk. Ya saudara sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.